Nabi Sulaiman itu mengajarkan kita bahwa patuh dengan pemimpin. Betul, salah satu yang wajib itu. Berarti orang Islam itu wajib mematuhi pemerintah. Ada perkataan sahabat Nabi, beliau bilang begini, kalau seandainya saya punya satu doa mustajab, pasti diterima, saya akan berdoa untuk pemimpin. Memilih pemimpin katanya, jangan sekedar dari agamanya. Karena yang kan dibutuhkan adalah skill di situ. Apa pesan yang boleh sampaikan sama orang ini, Dok? Kalau dia menganggap dirinya benar di sisi itu, kita juga bisa membantah. Itu keliru. Kalau mau betul-betul dia bilang, orang yang sholat tapi faham politik. Oke. Orang politik tapi sholat. Oke. Ya, yang mana yang lebih dulu? Dua-duanya dong. Nggak bisa dipisahkan. Agama itu nggak bisa dipisah dengan negara. Sekularisme itu keluar. Istilah ini karena memisahkan agama dengan negara. Tahun 98, itu ada demo besar-besaran. Merubah Indonesia jauh lebih baik. Reformasi kan namanya kan. Artinya perubahan itu besar sekali gara-gara demo. Apa dokter yakin lebih baik? Kalau saya tidak melihat itu, Dok. Apa yang lebih baik dari sebelum 98 ke sekarang 98? Kebebasan berpendapat. Hanya itu. Sekarang orang bebas caci maki pemimpin. Orang bebas, iya. Terlalu vulgar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Pak Ustadz ini kan terkenal bukan cuma sebagai seorang pendakwah, tapi juga seorang pebisnis, Pak Ustadz. Saya pengen tanya, Pak Ustadz, kalau di dalam, saya tanya personal Pak Ustadz dulu deh. Pak Ustadz, kalau misalnya investasi kemana sih? Baik, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau saya bicara investasi, kembali kepada unit usaha yang sudah saya kembangkan, Dok. Karena saya punya satu keyakinan bahwasanya setiap unit usaha itu sebenarnya bisa dikembangkan dan dia akan terus membutuhkan tambahan modal, tambahan ide, tambahan kreativitas gitu kan. Dan kapan kita fokus kepada satu jenis usaha, maka sampai dia tuntas gitu ya, sampai dia betul-betul berkembang pesat, baru pindah ke yang lain itu akan lebih sukses. Sehingga saya selalu setiap ada tambahan keuntungan, saya larikan lagi kembali ke modal usaha. Saya kembangin lagi. Misal contoh di travel, haji dan umroh. Banyak sekali bagian secara substansial yang bisa kita kembangkan. Kalau selama ini modalnya misalnya sekian M hanya untuk persiapan pembentukan PT-nya dan modal awal usaha, maka kedepannya kita masih bisa kembangin lagi dengan cara misalnya kita juga jualan tiket, kita juga jualan paket-paket hotel dan handling di sana. Terlalu banyak hotel itu juga kita bisa book. Mungkin selama ini kalau modalnya pas-pasan kita coba mengambil hotel saat kita butuh, misalnya keberangkatan bulan Desember contohnya, nanti kita butuh 30 kamar, kita tinggal book ke kamar hotel tersebut. Itu akan beda harganya dengan kalau kita sudah punya akad kerjasama sama hotel tersebut sepanjang tahun. Nah itu juga butuh modal dan seterusnya lah. Atau mungkin kita akan buka cabang di banyak tempat, seterusnya begitu. Diputar lagi ya kalau Pak Ustadz berarti ya? Ya. Tapi kalau dalam Islam sendiri Pak Ustadz, investasi yang boleh dalam Islam ya Pak Ustadz ya, itu yang seperti apa sih Pak Ustadz? Selama dia jauh dari hal yang haram, boleh di mana saja. Boleh di makanan, boleh di pakaian, boleh di tanah, kendaraan, apa saja. Saya spesifik Pak Ustadz. Beli rumah, boleh dong Pak Ustadz ya? Boleh. Beli rumah boleh. Beli emas, boleh. Yang nggak boleh berarti cowok pakai emas. Ya, kalau sudah masuk kepada, ini kan bukan bisnis sekarang. Iya, iya. Tapi kan bisa jadi, cincin kan bisa jadi tabungan. Ya, kan dia bisa tabung dalam bentuk batangan misalnya. Dia tidak harus pakai kan. Oh, beli cincin boleh tapi nggak pakai? Boleh? Iya, kalau mau diinvestasi. Ya. Boleh ya? Berarti emas boleh tapi bukan dipakai untuk kita. Kalau untuk cewek boleh? Boleh. Kalau untuk cewek boleh, cowok yang nggak boleh? Betul. Berlian? Berlian nggak masalah. Berlian nggak ada masalah. Investasi mobil mewah? Boleh. Boleh. Ya. Jam tangan? Nggak masalah, semuanya boleh. Karena itu bukan benda-benda yang haram. Yang tidak boleh itu gini dok, kalau dia sudah masuk ke satu ranah di mana itu haram. Contoh orang dagang minuman keras, orang buat buka perjudian, prostitusi dan segala hal-hal yang diharamkan dalam agama itu memang tidak dibolehkan. Karena memang kita diamanahkan uang oleh Allah untuk kita gunakan pada hal-hal yang dibolehkan. Kapan kita masuk ke ranah tidak bolehkan berarti kita melanggar. Atau misalnya kita koleksi jam, koleksi mobil, tapi itu dari hasil riba. Dengan cara misalnya kita utangin orang, dia nggak bisa bayar, jaminannya kita sita semuanya. Nah itu tadinya bendanya halal jadi haram karena sudah sistem yang dipakai tidak boleh, gitu kan? Oh,
Iya, sekarang kan contoh, Dr. Richard, misalnya saya butuh uang, saya pinjam nih, dok, saya pinjam uang dok 1 M. Heeh. Dr. Richard bilang, oke, saya pinjamin Ustaz, tapi nanti harus ada jaminannya, Heeh. contoh. Oke, saya kasih jaminan, misalnya jaminan saya rumah senilai 2 miliar, saya utang 1 miliar nih. Nah, dalam Islam tidak boleh ada doror dan diror, maksudnya tidak boleh merugikan, tidak boleh dirugikan. Kalau misal kesepakatan nih 6 bulan dibayar, saya nggak bisa bayar. Dr. Richard punya hak secara hukum syar'i, Betul. bukan menyita. Jadi menjual atau melelang barang tersebut, misal contoh laku 2 miliar, Dr. Richard harus kembalikan ke saya 1 miliarnya. 1 miliar Dr. Richard ambil. Nggak boleh semuanya itu tiba-tiba jadi hak isi Dr. Richard, karena saya utang 1 miliar, itu nilai 2 miliar. Ya, itu namanya gharar, nggak boleh. Nah contohnya, tapi ada banyak orang tidak kan, ya udah malah dia berharap karena jaminannya menjanjikan, dia berharap orang itu tidak bisa bayar sehingga diambil sama dia. Nah tadinya benda itu rumah, jam tangan, mobil halal, tapi jadi haram kena sistemnya. Oke. Pak Ustadz, kalau misalnya investasinya dolar boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Berarti nggak ada masalah ya kalau kita nabungnya. Pertanyaan saya kayak gini Pak Ustadz, kalau ini spesifik Pak Ustadz ya, kebetulan Pak Ustadz kan putar terus lagi. Misalnya Pak Ustadz hari ini dapat rezeki ini dari Allah misalnya, dapat rezeki 500 miliar, nggak mungkin dong 500 miliarnya dimasukin ke bisnis semua ya. Saya pengen dapat petunjuknya Pak Ustadz nih sebagai ya guru saya yang saya panutan. Kalau Pak Ustadz sendiri terbaiknya? Kalau saya tetap kembali kepada hadis Bukhari. Jadi pernah gini, ada penyampaian Nabi SAW tentang pembagian dana yang kita miliki. Tapi menarik karena dihubungkan dengan kisah seorang yang soleh sebelum kita. Kata Nabi SAW dulu ada orang lagi dia bercocok tanam di kebunnya, dan itu waktu musim peceklik, panas banget gitu. Sehingga dia ini menunggu air, hujan, tapi belum ada hujan. Cuma uniknya di atas kebun dia lewat awan dan ada suara terdengar. Suara itu mengatakan, kata Nabi Muhammad SAW, turunkanlah hujan di kebunnya Fulan. Ternyata Fulan itu tetangga dia. Dan dia karena penasaran diikutin sama dia. Awan tersebut. Dan awan itu betul-betul berhenti di kebun itu, hujan di kebun itu. Maka dia penasaran. Dia datang kepada pemilik kebun tersebut. Dia mengatakan, tadi saya melihat ada awan lewat di atas kebun saya dan saya dengar ada suara. Nama kamu disebutkan. Turunkanlah hujan di kebun si Fulan. Kenapa hanya kebun kamu? Kenapa kebun-kebun yang lain tidak dikasih? Apa rahasianya? Apa yang kamu lakukan dengan kebun kamu ini? Maka pemilik kebun itu mengatakan, kata Nabi SAW, saya membagi 3 keuntungan perusahaan saya. Kebun saya. Keuntungan kebun saya. Sepertiganya saya sedekahkan. Sepertiga lagi saya tambahkan ke modal saya. Sepertiga lagi saya gunakan untuk kebutuhan keluarga saya. Kalau saya pribadi saya akan lakukan itu dok. Jadi misal akan ada makin banyak amanah harta, saya akan lebih banyak sedekahnya. Nah gitu. Dan di dalam hadits ini kan dia sepertiga. Dan terlalu banyak kegiatan sosial kan. Kita bisa memakmurkan 1 kakak, 10 kakak, 100 kakak, 1 desa, 1 kota. Banyak banget gitu ya. Sangat tidak ada batasnya kalau sosial itu. Sehingga sepertiga harta pun mungkin masih sedikit. Ya. Sepertiga, misal contoh kita punya income 90 juta contohnya ya. 30 juta untuk sosial. 30 juta dikembalikan ke modal. 30 juta kita makmurkan keluarga kita. Istri, anak, orang tua, kerabat, perhatian pada mereka. Nah itu yang dilakukan. Sehingga makin baik harta pendapatan tersebut, maka makin baik juga kita berbaginya lah royalitas kita. Nah hal ini juga sering kali banyak diingatkan oleh Nabi SAW dalam banyak sekali hadis-hadis gitu ya. Intinya kita boleh menggunakan buat diri kita gunakan untuk keluarga kita. Dan ada satu statement menarik dari sahabat Nabi namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, siapa yang diamanahkan oleh Allah harta, hendaklah, langsung beliau bilang begitu, dia melanjutkan silaturahim. Cari kerabat-kerabat dia fokus bantu mereka gitu. Kemudian dia membantu fakir miskin, orang-orang susah, orang-orang terputus jalan. Misalnya ada orang safar dari Surabaya ke Jakarta, di stasiun dia dirampok, dia mau pulang gak ada uang. Nah orang-orang seperti itu dibantu-bantuin. Orang mungkin putus kerja di PHK, dia bantu. Dia buatkan pekerjaan buat mereka. Intinya dia membantulah. Kemudian juga dia memperindah jamuan buat tamunya.
Nah kalau dulu mungkin tamu itu kalau datang hanya dikasih teh sama kue-kue kering, sekarang dia udah pindah ke main course, makanannya udah lebih bagus lah, makanan box misalnya, atau udah mulai menjamu dengan makanan yang besar. Ada lagi dia catering, mungkin lebih banyak lagi dan segala macam. Dan memperindah jamuan buat tamu. Mungkin tamu kalau mau pulang dulu cuma segera disambut dengan makan dan minum, sekarang dikasih oleh-oleh baju lah, apalah segala macam gitu ya. Nah kemudian juga dia bersabar dengan apa yang menimpa hartanya. Maksudnya di sini bersabar, tidak semua investasi beruntung. Pasti ada saja yang gagal gitu kan. Tidak semua perusahaan itu akan selalu naik, pasti akan ada saatnya dia turun misalnya. Atau dia utangin orang, dia pemilik piutang tapi orang belum bayar. Nah semua itu bagian daripada ujian. Kata Ali radhiyallahu anhu, kalau dia melakukan ini semua, satu sisi dia memperbaiki silaturahim keluarganya, segala macam, kemudian bantu orang susah, orang terputus jalan, jihad di jalan Allah juga tadi belum saya sebutkan, jihad di jalan Allah. Kemudian dia sabar dengan harta-harta yang menimpa ujian dalam hartanya, maka dengan itu dia akan meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Oh, oke. Pak Ustadz, kalau jual beli emas boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Tapi kan di situ ada spread Pak Ustadz. Kalau itu masuk riba nggak sih Pak Ustadz? Spread itu maksudnya gini Pak Ustadz. Dolar juga sama. Dolar kan, dolar, emas, itu ada spread. Beli berapa, jualnya selisih Pak Ustadz. Itu boleh nggak Pak Ustadz? Boleh saja. Boleh saja. Tapi kan tergantung daripada kondisi dan keadaan. Karena memang kan dia naik turun. Gitu kan. Bukan naik turun Pak Ustadz. Misalnya kayak gini. Misal emas, hari ini emas berapa? 2,7 juta ya? 2,7 juta 1 gram Pak Ustadz. Itu kan kalau kita beli. Kalau kita jual kan bukan 2,7, 2,5. Ada spreadnya di situ. Itu riba nggak sih hitungannya? Enggak. Karena Itu nggak riba. Jual beli. Kan sudah putus pembelian awal kan. Masalah dia mau jual lagi hari itu kan. Enggak masalah ya. Ya enggak masalah. Tapi kan tanda tanya juga untuk apa dia jual. Sementara dia tahu sebenarnya pasar mungkin lagi turun. Kan dia bisa saja. Kayak contoh mungkin dok. Kita kalau bicara tahun lalu atau 2 tahun yang lalu saja. Berapa harga emas dibandingkan sekarang? Artinya kalau dia investasi misalnya dulu masih 1 juta, 1.200.000, 1.500.000 kan naik terus tuh sampai 2 juta. Sekarang lagi naik lagi. Kan dia sebenarnya pada saat dia beli dia niat investasi misalnya. Ya kan dia bisa jual nanti tahun depan. Tidak harus hari itu juga ya. Berarti kenaikan harga emas itu bukan riba? Enggak. Cuma yang penting gini, syarat jual beli emas itu kata Nabi SAW, mithlan bimithil yadan biyad. Serupa dan juga dia cash and carry. Nah gitu. Maksudnya? Ya jadi kalau misalnya kita transaksi emas nih. Kalau pendapat yang paling kuat ulama tidak ada namanya cicilan emas. Ya kita beli cash. Bayar cash, kita bawa barangnya gitu loh. Kita juga harus lihat barangnya ya, dan jelas gitu loh. Dia tidak boleh dia kredit. Kemudian juga dia harus semisal. Contoh, kita mau nih jual emas kita 18 gram. Tapi kita nggak boleh dalam Islam itu langsung barter dengan yang 24. Kenapa? Lah ya begitu. Itu kalau di barter jadi riba. Jadi dia harus jual dulu yang 18 gram itu. Berapa jadinya? Tukar tambah. Lah ya dia langsung jadi dia jual dulu, sudah jelas berapa dia jual, udah selesai, nilai uangnya baru dibelikan yang itu. Oh, berarti? Karena kalau fisik sama fisik itu harus semisal. Serupa, misalnya 24 gram, 24 garam, 24 karat juga. Itu termasuk bukan cuma emas, tapi termasuk barang lain juga? Enggak, di emas. Cuma di emas? Ya, emas sama perak. Itu karena Nabi SAW ingatkan memang harus serupa. Oh. Oh berarti nggak bisa tukar tambah langsung tuh nggak bisa boleh. Ya? Kalau 2 orang sedang transaksi ya, maka mereka punya hak khiyar namanya. Al-bay'ani, haditsnya begini, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. 2 orang yang transaksi pembeli sama penjual mereka punya hak memilih melanjutkan transaksi atau membatalkan selama mereka belum berpisah. Oh. Ya. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau dua-duanya jujur dan transparan, maka Allah berkahi transaksi mereka. Wa in kadzaba wa katama muhikat barakatuh bai'ihima. Kalau dua-duanya berbohong ya atau salah satunya, maka akan dihilangkan keberkahan transaksi mereka berdua. Contoh jangan gini. Dokter ini lagi mau jual mobil nih. Mobil ini pernah tabrakan. Tawaran saya, Ustaz, saya mau jual mobil nih, Ustaz. Mobil saya ini, saya beli 700 juta, saya mau jual deh 650 juta. Ya kan?
Kalau mau ambil aja. Saya tanya, dok, pernah tabrakan nggak? Dokter tahu dia pernah tabrakan. Walaupun sudah pernah masuk bengkel, sudah bagus segala macam. Oh nggak pernah, mobil ini mulus banget. Nah itu hilang keberkahan transaksinya. Dia harus bilang, tidak ada salahnya. Memang pernah tabrakan, saya bawa ke bengkel, tapi bisa diperiksa sendiri. Nah itu ada keberkahan. Saya pengen masuk lebih lanjut, tapi sebelumnya kalau kalian pengen jualan emas, silakan ke pusatmas.id ya. Jadi pusatmas.id ini punya teman saya. Jadi dia tempat jual emas terpercaya. Jadi dia pakai alat. Jadi kalian bisa cek emas kalian kadarnya berapa. Jadi semua itu lebih jelas di sana. Jadi nggak pakai surat, nggak ada surat nggak apa-apa. Perhiasan patah juga nggak apa-apa. Jadi semuanya jelas dan kalian bisa jual emas kalian dengan rasa aman. Pengen jual emas dengan rasa aman, silakan ke pusatmas.id. Dan juga sarung yang saya pakai ini adalah sarung mangga tipe Jaguar Songket. Sarung ini dibuat dari mesin Jaguar dengan teknologi tertinggi dan mutakhir, sehingga menghasilkan produk dengan nilai tinggi. Terus sarung mangga Jaguar Songket ini juga memakai bahan teteron rayon. Jadi bagi kalian semua yang pengen order, silakan ke official store resminya di www.banggabersarung.com. Kita semua bangga bersarung mangga. Pak Ustadz, saya pengen nyambung Pak Ustadz. Bisnis mana di dunia ini yang nggak ada bohongnya Pak Ustadz? Semua pasti ada dikit Pak Ustadz. Contoh nih ya. Iklan aja bohong. Misalnya kayak gini. Orang pintar minum angin. Apakah kalau nggak minum angin bodoh? Ini disclaimer ya, ini cuma iklan ya. Misalnya pakai sabun ini, 7 hari kulit putih-putih cerah. Karena iklannya paling sering kayak gitu Pak Ustadz. Beli rumah, jual rumah nih. Misalnya jual rumah. Pak Ustadz misalnya, jangan Pak Ustadz deh, saya deh jual rumah kayak gitu. Pak Ustadz nawar nih, aku mau beli 2 miliar. Pak Ustadz, saya bangunnya aja ini, segini. Tapi kan saya naikin sedikit, kan namanya negosiasi Pak Ustadz kayak gitu punya. Ini kebohongan yang ya bukan kebohongan biasa ya sebenarnya ya Pak Ustadz, yang dilakukan dalam bisnis ya kayak. Semua bisnis pasti ada Pak Ustadz. Oke. Itu kan pendapat dokter. Pendapat saya tidak begitu. Iya, dokter kan bilang, mana bisnis tidak ada yang bohong. Itu menurut persepsi dokter. Tapi saya yakin ada transaksi yang jujur. Gitu kan? Karena saya coba dalam hidup saya, kok bisa berjalan? Dan memang agama Islam mengajarkan itu. Semua orang muslim yang berpegang teguh pada agamanya, dia bukan murni pebisnis saja, tapi dia pebisnis yang muslim sejati. Nggak mungkin dia akan buka pintu itu. Kita rincikan dulu gini. Tadi kan contoh misalnya kalau orang pintar minum angin. Kita nggak bisa salah, itu nggak ada kebohongan kalau menurut saya. Nggak, kebohongannya di mana? Dia mengatakan, menurut dia, orang pintar itu kalau minum ini, tidak usah kita mengatakan, oh kalau saya tidak minum tolak angin, saya orang bodoh. Enggak. Menurut penilaian dia, kita akan pintar dianggap oleh dia kalau kita minum. Apa yang salah? Nggak ada kebohongan di situ. Ini bukan masalah iklan itu ya. Marketing. Rambut cerah bersinar dalam waktu 7 hari. Oke, kalau dia benar. Misal contoh. Kan begini dok, orang yang profesional berbisnis, mungkin dokter juga tahu, kita kan pasti ada Marketing. Bukan. Kita kan pasti ada uji coba produk kan. Iya. Saya sekarang kalau mau jual makanan nih di restoran saya nggak mungkin langsung masukin di menu jual. Saya ada test food dong. Saya coba dulu tes, oh ini tambah kurangin garamnya, tambah ladanya. Saya biasa gitu. Sehingga sudah sampai titik final, oke, baru saya bilang jual. Nah, uji coba ini kan sudah dicoba. Kalau orang itu jual misalnya, betul memang dia jual sampo ini atau minyak rambut ini, nanti dicoba dieksperimenkan ke beberapa orang dan memang betul. Dia nggak salah loh kalau dia mengatakan, karena hasil surveinya dia memang tuh. Kalau ada orang coba 7 hari belum mengkilat, ya mungkin ada masalah dengan tipe rambutnya. Tapi dia nggak bisa salah, dia nggak salah. Kalau dia bohong benar-benar, dia tidak ada eksperimen segala macam. Pokoknya saya mau tahu ini dipromosikan 7 hari mengkilat aja. Mau benar nggak usah tahu karena kita nggak pernah uji coba. Itu menurut saya sih bukan pebisnis ya. Oke. Kalau menurut saya, tapi kalau marketing boleh ya, marketing berarti ya. marketing pun tetap harus tidak bohong. Sekarang apa adanya. Real gitu loh produk saya. Makanya dok, orang kalau berpikir masalah kualitasnya, saya pernah bilang ya, prinsip saya itu adalah kualitas berdasarkan kuantitas. Nanti penjualannya akan mudah kok, asal kita jaga kualitas. Semua produk, semua perusahaan yang bisa bertahan lama, itu karena jaga kualitasnya. Oke. Kita betul, kalau kita cuma tahu, yang penting laku aja, mau kualitas terjaga atau tidak itu nggak penting. Ini tidak akan bertahan lama. Terlalu banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Siap. Hari ini kita mau belajar tentang Nabi Sulaiman, Pak Ustadz. Saya sering dengar sih Nabi Sulaiman. Boleh nggak diceritain tapi Pak Ustadz? Oke. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah anaknya Nabi Daud alaihissalam. Ini salah satu nabi yang unik karena
ayah sama anak dua-duanya nabi gitu kan. Memang ada juga yang lainnya seperti Nabi Ibrahim sama anaknya Nabi Ishak dan Ismail, seperti Nabi Yakub dengan ayahnya Nabi Ishak, seperti Nabi Yusuf sama ayahnya Nabi Yakub, tapi ini terbatas. Nah, di antaranya Nabi Daud sama Nabi Sulaiman. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang raja yang setelah dia mengalahkan Talut ya di dalam peperangan Goliat ya. Goliat biasa orang bilang dalam bahasa Inggris. Nah, dia kan dinobatkan jadi raja. Allah SWT mudahkan kerajaan mudah. Jadi berkembang pesat dan dia sangat adil dengan kerajaannya. Dan dia dikaruniai anak laki-laki Sulaiman alaihissalam yang sering dilibatkan dalam kasus-kasus kerajaannya. Tentu ada kisah yang sangat masyhur yang membuat Nabi Daud itu berhasil mendidik Nabi Sulaiman. Karena pernah ada satu kasus, dua orang ibu meletakkan bayinya di satu tempat. Dan ternyata karena bayi masih kecil baru lahir, ada serigala datang memakan salah satu dari bayi tersebut. Nah, rupanya ibu yang anaknya dimakan oleh serigala ini nggak terima, dia ganti selimutnya bayi dia yang dimakan ke selimutnya bayinya ibu yang sebelah. Dan ibu yang sebelah itu pada saat kembali dia lihat anaknya nggak ada. Terus ibu yang jahat ini mengatakan, oh, anak kamu dimakan sama serigala tadi, itu buktinya selimutnya begini. Tapi kan semua ibu kenal wajah anaknya. Dia mengatakan, tidak, itu anak saya, ributlah. Yang satu mempertahankan ini bayi dia, yang satu makan bayi dia. Datanglah kepada Nabi Daud alaihissalam di kerajaan beliau, ini bagaimana solusinya. Nabi Daud alaihissalam pada saat itu tanya ibu yang hilang anaknya, dari mana kamu tahu, mana buktinya sekarang. Intinya mengerucut sebenarnya seakan-akan memang yang hampir dimenangkan ini yang pegang bayi. Karena ini bayi saya tahu saya lagi pegang dan ini bayinya dia memang yang dimakan, intinya gitu. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam lalu mengatakan, ayah, apakah anda mengizinkan saya untuk menengahi masalah ini? Nabi Daud silahkan. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, sini, beri kepada saya bayinya. Begini saja, daripada kalian berselisih, saya potong dua aja bayi ini. Diambil pedang, saya potong dua bayi ini, setengahnya buat ibu ini, setengah buat ibu ini. Nah, ibu yang curang ini, dia mengatakan, ya kalau itu keputusan anda silahkan. Tapi ibu aslinya mengatakan tidak. Kalau begitu serahkan aja sama dia. Daripada bayiku ini meninggal. Maka Nabi Sulaiman mengambil keputusan, kalau begitu silakan ayah. Dia bilang sama ayah Nabi Daud, ambillah keputusan sekarang. Nabi Daud jadi faham. Sudah tahu. Bahwasanya memang yang benar adalah justru ibu yang mau anaknya silakan dipelihara daripada dibunuh. Yang bukan anaknya. Benar-benar sayang banget. Betul. Nah, di situ mulailah Nabi Sulaiman sering dilibatkan oleh Nabi Daud dalam perkara-perkara kerajaan. Sampai waktu Nabi Daud meninggal, beliau menjadi raja. Nah, cuma uniknya Nabi Sulaiman alaihissalam ini pada saat jadi raja, beliau mewariskan juga sisi ibadah ayahnya yang sangat kuat dari sisi ibadah. Nabi Daud itu kan terkenal ibadah. Kata Nabi Muhammad SAW, puasa paling afdal puasanya Daud, karena dia puasa sehari buka puasa sehari. Sholat malam yang paling baik adalah sholat malamnya Daud, gitu kan. Terus juga dipuji dari sisi pekerjaannya, keterampilan dalam bekerja, kreativitasnya. Kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Daud sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah hasil kerja tangannya, dan Nabi Allah Daud makan dari hasil tangannya sendiri atau hasil kreativitasnya. Maka itu semua terwariskan kepada Sulaiman, sehingga Sulaiman ini betul lahir di kerajaan, sudah kuat dari sisi ibadah, kuat dari sisi pemerintahan dan segala macam. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran penting, bahwasanya kita boleh tamak dengan rahmat Allah selama itu bukan hal yang haram. Saya contohnya gini, kita sudah sehat, kita minta Allah berikan kita kesehatan lebih. Kita udah kaya, kita minta agar diberikan kekayaan lebih. Kita minta lebih, selama itu bukan hal yang haram. Dibolehkan dalam Islam. Boleh ya, ya, tamak dengan rahmat Allah dibolehkan. Tamak dengan rahmat Allah diperbolehkan. Tapi kita nggak boleh tamak dengan apa yang ada miliki orang lain. Misalnya dokter punya mobil Ferrari, saya nggak ada. Ya Allah, buatlah mobilnya Dr. Richard buat saya. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau kita minta, ya Allah, sebagaimana Engkau karuniakan buat saudaraku Dr. Richard mobil, saya juga pengen mobil seperti itu boleh saja. Tamak dengan rahmat Allah itu boleh saja. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam pada saat itu berdoa sama Allah begini, ya Allah, karuniakanlah aku kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahku. Makanya kerajaan Nabi Sulaiman itu kerajaan paling besar sepanjang sejarah manusia. Karena betul-betul dia minta kerajaan, tidak boleh kerajaan itu pernah ada di orang-orang sebelumnya dan orang sesudahnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala membuat dalam surah An-Naml diceritakan beliau bisa mengerti bahasa semut. An-Naml itu kan artinya semut ya. Karena waktu Nabi Sulaiman lewat dengan pasukannya di sebuah lembah,
dia mendengar ya ratu semut itu berbicara sama para kalangan semutnya. Allah sebutkan dalam surah An-Naml memang itu. Ratu semut berkata, hai semut-semut masuklah ke lubang kalian, karena bisa saya Sulaiman menginjak kalian, sementara mereka tidak menyadarinya. Maka Nabi Sulaiman suruh semua pasukannya berhenti, membiarkan semut semua masuk ke dalam lubang, baru kemudian beliau jalan. Beliau juga faham tentang bahasa burung. Hampir setiap hari Nabi Sulaiman selalu mengabsen prajurit-prajurit diantaranya kalangan burung-burung. Ratu burung jenisnya bahasa Arab namanya hudhud. Nah saya belum tahu nama bahasa Latinnya, tapi burung ini punya di atas kepalanya itu warna-warni gitu ya, indah sekali. Burung hudhud. Nah hudhud ini sempat tidak hadir pada saat di absen. Nabi Sulaiman mengatakan, mana dia? Kenapa dia tidak hadir? Kalau dia tidak membuat alasan yang tepat, maka saya akan menyembelihnya. Ternyata hudhud ini pergi ke Yaman. Nabi Sulaiman di Syam. Jadi negeri Syam sama Yaman itu antara timur sama barat. Kalau telapak tangan saya ini Jazirah Arab, di utaranya itu negeri Syam, Palestina, Jordan, Lebanon, dan Syria, sekarang 4 negara, dulu namanya negeri Syam. Yaman itu di selatan Jazirah Arab. Jadi hudhud ini dari Palestina pergi ke Yaman. Di sana ditemukanlah Ratu Balkis. Seorang ratu perempuan yang menguasai juga wilayah Yaman, tapi dia penyembah matahari. Maka hudhud ini pergi melihat lalu melapor kepada Nabi Sulaiman. Saya datang dari negeri Sabah, dari negeri Yaman. Waktu dia datang, Nabi Sulaiman bilang, kau harus berikan informasi yang benar, alasan yang tepat, kalau tidak saya akan menghukum mati kamu. Bilang, saya datang dari negeri Sabah, di sana ada seorang ratu dan dia dimuliakan, kerajaannya besar, dia mengajak masyarakatnya menyembah matahari dan mereka semua ikut menyembah matahari. Maka mereka menyembah selain Allah, maka harusnya ini menjadi lokasi dakwah Anda. Maka Nabi Sulaiman akhirnya mengatakan, kalau begitu, coba untuk membuktikan kebenaran kamu, bawa surat saya ini ke sana, lempar ke depan singgasananya dan tinggalkan. Dengarkan apa yang mereka ucapkan. Ini pembicaraan antara manusia sama burung gitu kan. Itu Allah gambarkan dalam surah An-Naml. Lalu hudhud pergi ke sana, melempar surat tersebut, isinya Bismillahirrahmanirrahim, inna min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim ya. Maaf, inna min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alaihi wa atuni muslimin. Sungguh ini dari Sulaiman, dan dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, datanglah kepadaku dalam kondisi menyerahkan diri. Nah waktu dilempar surat tersebut dan hudhud pergi, Balkis ini diceritakan panjang lebar ceritanya dalam surah An-Naml itu, dia pun menerima surat tersebut. Lalu dia berdiskusi sama orang-orang di sekitarnya. Kira-kira seperti apa nih? Coba beritakan kepada saya informasi. Berikan saran kalian. Karena ini belum pernah ada orang yang mengancam negeri Sabah seperti ini. Ini pasti raja besar, nggak mungkin sembarangan. Karena Sabah waktu itu terkenal punya kerajaan yang sangat besar, kekuatan militernya juga besar gitu kan. Maka pengawal-pengawalnya karena tahu kerajaan mereka besar, mereka berkata, Anda mengetahui kita ini adalah ulu ba'sin syadid. Kita ini orang yang punya prajurit, pasukan perang yang sangat kuat. Nggak terkalahkan. Kenapa harus takut? Kita lawan saja. Tapi Balkis ini berakal. Ratu itu dia mengatakan, tidak, jangan seperti itu. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Kalau raja itu masuk ke satu wilayah dengan kekuatan militer, pasti dia akan merusaknya. Wa ja'alu izzata ahliha adillah, akan menjadikan orang mulia di negeri itu akan jadi terhina. Maka wa kadzalika yaf'alun, mereka lakukan itu. Wa inni mursilatun lahum bihadiyah, saya akan kirim kepada mereka hadiah. Fanadhiratun bima yarji'u mursalun. Baru kita coba lihat responnya. Maka Balkis selalu mengirim banyak peti-peti emas, perak dan segala macam gitu, kirim ke Nabi Sulaiman dengan 2 utusan dia yang terkenal memang prajurit pilihannya, pemberani segala macam. Nah, hudhud pergi ke Nabi Sulaiman, sampaikan semua itu. Begini udah informasinya. Nabi Sulaiman sambutlah 2 orang yang datang, tapi mereka kaget untuk lihat kerajaan Nabi Sulaiman. Istana-istananya belum pernah ada di negeri Yaman, prajuritnya besar sekali soalnya. Nabi Sulaiman susun itu manusia, jin, hewan. Jadi luar biasa. Jin-jin pun tunduk sama dia. Wah. Maka utusan Ratu Balkis ini bingung melihat manusia banyak, hewan-hewan banyak. Dan itu teratur seperti pasukan gitu ya. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, apakah kalian mau menggodaku, merayuku dengan harta? Padahal yang Allah berikan kepadaku jauh lebih baik daripada ini. Maka pulanglah ke sana negeri Sabah, sampaikan ke ratu kalian, aku akan datang dengan pasukan untuk menghancurkan kalian. Maka pulanglah, lalu sampaikan ke Ratu Balkis, kejadiannya begini. Maka Ratu Balkis akhirnya menyatakan diri untuk datang beriman kepada Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman bukan minta kerajaannya. Minta hanya dia meninggalkan menyembah matahari kepada menyembah Allah. Dia tetap jadi ratu, tetap punya kerajaan, tidak diganggu, nggak diambil.
Ya, begitulah ajaran dalam syariat Islam. Gitu. Kita kalau menawarkan Islam ke satu wilayah, kita bukan untuk menjajah mereka. Oke. Menaruhkan Islam. Kalau mereka beriman, mereka tetap dengan kerajaan mereka, dengan pendapatan mereka tidak diganggu. Nah, seperti itu kurang lebih. Akhirnya, Ratu Balkis pun sepakat untuk datang dan mengatakan masuk Islam tangan Nabi Sulaiman. Nah, waktu itu, informasi sampai kepada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman bilang kepada orang di sekitarnya, siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Balkis itu? Datangkan. Detik ini juga tiba-tiba ada depan saya. Allah Al-Quran menggambarkan, berkatalah Ifrit dari jin. Ifrit ini golongan jin yang paling kuat lah. Dia mengatakan, saya bisa datangkan. Sebelum Anda berdiri dari kursi Anda, duduk singgasana berdiri, sudah ada singgasananya Balkis. Dan saya sangat terpercaya. Sebagian ahli tafsir mengatakan, yang dimaksud dengan saya sangat kuat dan terpercaya. Karena dia mengatakan, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Saya betul-betul sangat kuat dan terpercaya. Karena singgasana Balkis itu penuh dengan permata-permata yang mahal. Saya tidak akan mencurinya. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, saya ingin lebih cepat. Kalau saya duduk berdiri masih lama. Berkatalah seseorang dari kerabat Nabi Sulaiman yang merupakan orang saleh dari kalangan manusia. Dia mengatakan, saya bisa datangkan. Orang ini adalah salah satu dari wali-wali Allah yang dia kalau berdoa Allah ijabah. Saya bisa datangkan singgasana Balkis sebelum engkau mengedipkan matamu. Pas mau kedip sudah ada depan mata. Maka Nabi Sulaiman mengizinkan dia pun berzikir. Banyak ahli tafsir menyebutkan bentuk zikir beliau, tapi ini tidak kita bahas sekarang. Intinya dia berzikir kepada Allah, berdoa sama Allah, Allah datangkan singgasana tersebut. Nah, Nabi Sulaiman bilang, nakirulaha arsya. Kita coba ubah sedikit singgasananya. Anan nandur adah tadi am takuna minal ladzina la yahtadun. Dia kenal enggak atau dia tidak kenal di singgasananya? Kita tes, katanya Balkis dikenal orangnya pintar gitu. Kita mau tes, benar enggak? Maka waktu diubah, Balkis datang, lalu Nabi Sulaiman bertanya, hakada arsyuki? Apakah begini singgasanamu? Balkis lihat mirip sekali. Tapi nggak masuk akal dia. Masa tiba-tiba bisa pindah dari Yaman ke negeri Syam. Dan ada yang dirombak-rombak sedikit gitu kan. Maka kata dia, ka'annahu, sepertinya dia. Tapi Allah mengatakan, dan kami telah diberikan ilmu, kami telah berikan kepada Sulaiman ilmu sebelumnya, kalau ini orang memang akan masuk Islam. Nah, ada informasi yang mengatakan kepada Nabi Sulaiman juga, kalau Ratu Balkis ini setengah manusia, setengah jin. Maka untuk membuktikan itu, dia jin itu biasanya badannya dipenuhi bulu yang banyak itu. Lebat sekali, bukan kayak manusia. Begitu disebutkan cirinya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam juga untuk membuat Balkis makin yakin dengan kebenaran risalah beliau, beliau menyuruh di saat Balkis baru mau datang dengan kecepatan yang luar biasa, itu hitungan hari, itu harus membuat istana yang lantainya dari kaca. Dan di bawahnya itu air mengalir. Itulah dibantu oleh jin, oleh manusia, pasukan Nabi Sulaiman membuat istana itu. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran secara detail bagaimana Balkis waktu itu datang dan dipersilakan masuk istana itu. Waktu dia lihat, dia tidak tahu kalau itu kaca. Maka dia pun menyingkap bagian dari baju kerajaannya. Ya, sehingga terlihatlah sebagian dari kakinya yang ternyata dia manusia gitu kan. Maka Nabi Sulaiman mengatakan sungguhnya itu adalah kaca yang transparan. Maka dengan itu Balkis pun akhirnya beriman kepada Allah SWT. Ada riwayat yang mengatakan akhirnya menikah dengan Sulaiman AS. Ada juga mengatakan tidak cukup dia beriman dan dia kembali ke negeri Sabah. Dan sekian banyak sebenarnya cerita-cerita Nabi Sulaiman ini yang berhubungan dengan masalah kebesaran kerajaannya. Nabi Muhammad SAW pernah berkata begini, selepas salam sholat, beliau mengatakan tadi waktu lagi sholat, ada satu syaitan dari jin yang coba menggoda sholatku. Maka aku pun menangkapnya lagi sholat. Nah, kalau aku tidak mengingat perkataan saudaraku Sulaiman, minta kerajaan tidak layak untuk orang sesudah dan sebelumnya, maka aku akan ikat setan itu di pohon di Madinah agar anak-anak kecil mempermainkannya. Ini menandakan memang Nabi Sulaiman minta kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Itu luar biasa. Dan ada juga satu hadis tentang keutamaan Masjid Aqsa. Nah, kami biasa di Hutur itu buat program Umrah plus Aqsa. Kita bawa jemaah sholat di sana. Karena keutamaannya besar sekali. Di antara keutamanya adalah, kata Nabi Muhammad SAW, pada saat Sulaiman AS selesai merenovasi Masjid Aqsa, biasa dikenal juga Masjid Ilya, ya, Baitul Maqdis, itu nama-namanya. Maka beliau minta 3 hal. Minta yang pertama, agar semua keputusan di kerajaannya, walaupun wahyu belum Jibril turun bawa, ya, atau membawa Jibril menjawab pertanyaan manusia atau masyarakat di saat itu Nabi Sulaiman kalau berikan satu jawaban berarti sudah sesuai dengan yang Allah inginkan dan Allah kabulkan.
Kemudian yang kedua, minta kerajaan tidak layak untuk orang sebelum sesudahnya. Dan Allah kabulkan. Dan yang ketiga, beliau minta agar siapapun yang sholat walaupun 2 rakaat di Masjid Aqsa, sunnah ataupun wajib, ya, itu akan diampuni dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dan Allah kabulkan. Nah ini berhubungan dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tentu Sulaiman alaihissalam melalui banyak fase dalam kehidupan beliau, kerajaan beliau. Karena orang di masa-masa kejayaan ada saja orang yang mau menjatuhkan. Pada saat itu cukup banyak ada kalangan dari para penyihir-penyihir yang coba mengganggu Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi mereka semua dikalahkan tentunya. Dan terakhir itu Nabi Sulaiman alaihissalam dimuliakan sekali oleh para prajuritnya. Allah ingin menunjukkan pada mereka kalau Sulaiman pun punya batas. Punya keterbatasan sebagai manusia. Maka pada saat Sulaiman alaihissalam diwafatkan oleh Allah, beliau lagi duduk di singgasananya. Dalam kondisi beliau itu seperti orang yang sedang hidup. Allah wafatkan dalam kondisi begitu. Dan semua jin dan manusia itu yang ada di situ tidak berani ada yang menegur Nabi Sulaiman sampai Sulaiman yang bicara karena mereka segan sekali. Mereka tidak tahu Sulaiman mati kecuali setelah tongkat Nabi Sulaiman yang dipegang untuk bertopang itu jatuh karena dimakan oleh rayap. Sehingga Sulaiman pun akhirnya jatuh pada saat itu. Maka di saat itu kata Allah mereka menyadari bahwasanya Nabi Sulaiman pun adalah manusia biasa. Dan ada Allah di atas semua kekuasaan itu. Ada satu hal yang negatif dari para Bani Israel yang tidak bisa menerima kenabian Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka mengatakan kedua ini adalah penyihir. Dan Nabi Sulaimannya penyihir? Iya. Mereka mencap Nabi Sulaiman penyihir yang tidak suka dengan kerajaan beliau, yang merasa saingan dan segala macam itu, mereka menyebarkan kalau Nabi Sulaiman bersihir. Karena juga bisa mengendalikan jin dan lain sebagainya. Betul. Dan tentu ini kerajaan besar sekali, banyak sekali ceritanya, tapi ini yang garis besarnya. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam pada saat saat wafat itu, maka mereka yang tidak suka ini mengambil buku-buku sihir lalu mereka letakkan di bawah singgasananya dan mereka sebarkan isu kalau Sulaiman justru menguasai dunia karena dia menguasai ilmu sihir. Padahal sebenarnya itu tidak benar. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi, tidak ada hubungannya dengan sihir, bahkan beliau dan ayah Nabi Daud memerangi para penyihir. Oh, berarti Nabi Sulaiman juga sampai akhir hayatnya pun difitnah juga ya berarti? Oh iya, itu pelajaran penting bagi dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita lepas dari gangguan orang. Sehebat apapun kita jaga kualitas kita, penampilan, tutur kata, kualitas pendidikan, kualitas pekerjaan, ada saja orang yang pro dan kontra. Tapi kita tidak perlu terpengaruh dengan itu selama kita bisa mempertahankan kualitas kita. Semakin besar juga pengaruh itu ya Pak Ustadz ya? Tentu saja. Semakin kaya, semakin terkenal, semakin besar pengaruhnya, maka fitnah, pro dan kontra itu datang seperti hal yang biasa saja. Tentu saja. Dan kita hadapi dengan santai saja. Intinya kalau kita tidak bersalah apa yang kita khawatirkan. Itu justru cara Allah mendatangkan penaikan kelas kita. Cara Allah mendatangkan kenaikan kelas kita. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Sulaiman? Ini kan kerajaan Pak Ustadz. Kalau sekarang kita kan bukan kerajaan lagi nih kita. Pemerintahan, republik. Ya kan? Masih bisa relate nggak dengan kepemimpinan kita sekarang? Tentu saja. Kan banyak sekali pelajaran dari kepemimpinan beliau. Seperti penerapan tentang peraturan Allah agar adil, gitu kan, jujur dalam memimpin, terus memberikan hak masyarakat, terus memenangkan kebenaran, dan banyak sekali hal-hal yang lain gitu. Oke, Pak Ustadz, saya izin Pak Ustadz, kalau nggak salah ini dari tim saya yang bilang Pak Ustadz ya, katanya Nabi Sulaiman itu mengajarkan kita bahwa patuh dengan pemimpin. Benar nggak itu Pak Ustadz? Betul, salah satu yang wajib itu. Berarti orang Islam itu wajib mematuhi pemerintah. Betul, selama bukan maksiat kepada Allah. Selama bukan? Maksiat kepada Allah. Jadi kalau bukan maksiat kepada Allah wajib. Contoh misalnya, kan ada istilah gini, qanunul wad'i, peraturan-peraturan pemerintah setempat gitu ya. Contoh rambu-rambu lalu lintas, contoh kita harus punya paspor, KTP, ijazah, akte lahir, dan segala macam hal itu wajib kita patuhi. Karena memang itu tidak bentrok dengan maslahat syariat. Dari secara pandangan agama itu malah dianjurkan gitu ya. Kecuali kalau memang misalnya pemerintah mengatakan perempuan muslimah nggak boleh pakai jilbab. Nah itu kan melanggar agama. Nggak boleh dipatuhi. Umat Islam nggak boleh sholat di masjid atau nggak boleh ada masjid. Sementara kita ini mayoritas muslim. Itu nggak boleh dipatuhi. Ya keluar dari syariat Islamnya Pak Ustadz. Betul. Tapi kalau misalnya kayak gini Pak Ustadz. Misalnya naik harga BBM misalnya. Atau naik harga bahan pokok.
Itu kan diatur oleh pemerintah juga Pak Ustadz. Itu kita harus ikut atau enggak Pak Ustadz? Terus kalau nggak ikut mau kemana dong? Nah, pertanyaan selanjutnya itu orang yang demo itu boleh nggak dalam Islam? Enggak. Jadi gini, kita harus rincikan dulu. Kalau saya yakin ya, saya subhanallah berapa kali Allah mudahkan duduk dengan beberapa menteri bahkan ya. Di 10 terakhir Ramadan di kota Mekah itu pada saat lagi itikaf. Biasa 10 terakhir kan kita duduk di masjid ya, mengejar Lailatul Qadar waktu itu. Jadi hampir beberapa tahun berturut saya selalu duduk sebelah saya menteri. Berapa kali gitu sambil ngobrol. Banyak hal-hal yang pemerintah ngambil keputusan itu memang kita mungkin masyarakat awam ini nggak paham. Oh, oke. Jadi mereka itu persis kalau kita misalnya di posisi mereka, pada saat ada masalah yang sedang dihadapi oleh negara, itu mereka duduk rembukin. Jadi keputusan terakhir itu adalah keputusan yang terbaik. Oke. Saat itu ya? Saat itu. Keputusan yang terbaik mungkin untuk menaikkan harga di sini, tapi yang ini diturunin. Nah misalnya. Atau ini dinaikin dengan tujuan untuk membayar yang ini misalnya. Nah ini untuk maslahat umum. Itu terlalu banyak yang beliau-beliau ceritakan kepada saya yang saya tidak berpikir sebelumnya. Oh ternyata seperti ini ya gambarannya. Dan keputusannya sangat berat. Saya kadang-kadang bilang begini kalau di pengajian. Saya yakin jemaah di sini yang sudah punya rumah tangga. Dr. Richard misalnya sudah berumah tangga. Ada istri, ada anak ya. Anak 2 atau 3? 3 orang. Sekarang dokter kan butuh waktu, butuh energi, butuh harta, butuh ide untuk menjalankan roda sama mereka kan. Roda rumah tangga maksudnya. Bagaimana kita membantu istri memenuhi kebutuhannya, membahagiakan dia, anak-anak juga begitu kan gitu. Itu lingkup baru 1 istri, 3 orang anak. Bagaimana banyaknya menyita waktu dan energi kita. Juga harta yang harus kita siapkan. Benar kan? Bagaimana orang maaf kalau poligami punya 2 orang istri. Ada 2 orang istri, anak masing-masing 3, sudah 6. Kalau punya 3, kalau punya 4. Satu kan, aja pusing apalagi banyak. Nah, contohnya kan, sekarang lebih luas daripada itu. Satu negara. Nggak usah negara dulu, lingkup yang lebih kecil aja dulu. RT aja. Saya pernah duduk sama satu RW di kota Makassar. Kebetulan sebelum pindah ke Jakarta, saya tinggal di satu komplek perumahan. Lagi ada yang mau didiskusikan antara warga dan RW datang. Sambil nunggu warga-warga kumpul, saya tanya, Pak RW setelah kenalin namanya, terus berapa kakak Pak di bawah naungan Bapak? Dia bilang 3.000 kakak. Itu RW ya. Beliau bilang sendiri, saya tidak bisa berpikir pada maksudnya saya sempat merenung pada saat itu. Bukan tidak bisa berpikir, saya berenung, bagaimana beliau ini bisa istirahat? 3.000 kakak dia harus urus. Yang ini problem ribut suami istri, yang ini anaknya masalah, yang ini keamanannya, yang ini... Luar biasa gitu. Bagaimana dia harus mengurus 3.000 kakak. Berarti kalau lurah lebih besar lagi dong. Kalau camat besar lagi. Kalau bupati, wali kota lebih besar lagi. Kalau gubernur lebih besar lagi. Kalau presiden bagaimana? Saya melihat kalau presiden atau raja itu masih bisa senyum. Masih tampil sehat. Masih bisa memikirkan perekonomian negara. Masih bisa memikirkan tentang keamanan negara. Itu luar biasa gitu. Itu super banget gitu ya. Karena itu bukan hal yang ringan. Itu hal yang harus betul-betul butuh perhatian khusus gitu. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata begini, sahabat Nabi bilang begini. Setiap komunitas itu harus ada pemimpin. Dia bir atau fasik. Bir itu baiklah. Kualitasnya bagus, beriman. Oh bagus banget, ibadahnya bagus banget, pikiran dunianya. Atau orang fajir. Fajir ini mungkin kualitas dunianya oke. Dia bisa urus perekonomian, militer segala macam, keamanan. Tapi dia masih jauh dari sisi agama. Fajir bisa bahkan ada pelanggaran-pelanggaran agamanya. Maka setiap komunitas harus ada ini atau ada ini. Maka orang-orang bertanya begini. Wahai Amir Mu'minin. Waktu itu Ali menjadi raja kebetulan. Wahai Amir Mu'minin. Kalau orang yang bir, orang yang baik, berkualitas. Kami sudah paham. Kenapa dia harus memimpin. Tapi kalau orang fajir. Anggaplah kita gak ada pilihan kecuali orang ini. Dan dia sudah jadi pemimpin. Maka kata Ali. Dengannya. Negara masih bisa dijaga stabilitasnya, perekonomiannya, keamanannya, masih bisa terjaga semuanya. Dan seorang muslim, dan kalau ada musuh bisa dihadapin. Dan seorang muslim masih bisa beribadah di bawah naungan pemerintahannya sampai ajalnya datang. Artinya memang Islam datang memerintahkan untuk betul-betul, ayo kerjasama sama pemerintah, patuhi mereka, daripada kita cuma tahu mencaci maki, demo sana sini misalnya. Ya, bukan berarti 100% demo itu tidak boleh, tapi maksudnya ada orang kadang-kadang demo pada hal-hal yang tidak dibutuhkan gitu ya. Apalagi sampai merusak fasilitas umum, memberhentikan perekonomian, ya kan, jadi kacau negara tersebut. Masyarakat secara umum jadi ketakutan. Dan kita tidak tahu mana yang tulus, mana yang tidak tulus dalam... Iya, ada yang bayaran juga. Ya, jadi
bukan itu solusinya. Kalau dalam Islam itu, kata Nabi SAW, siapa yang berbicara berdua dengan pemimpinnya, dan dia memberikan nasihat, maka itulah yang terbaik. Kalau diterima, itu targetnya. Kalau tidak diterima, dia sudah lepas tanggung jawab hari kiamat. Kita bisa sampaikan kepada seseorang yang mungkin didengar oleh pemimpin tersebut. Daripada kita ngobrol di warung kopi, di pinggir jalan, di kafe-kafe, apa manfaatnya? Menjatuhkan, ya, menghina, fisik lah, visi misinya lah, yang mungkin kalau dia belum tentu bisa menjalankan itu. Oke. Saya sering bahasakan begini, orang-orang yang ribut selalu caci maki pemimpin, nyalain selalu, ini seperti penonton bola yang lihat pemain bola. Pemain bola ini mungkin dari kecil udah sekolah nih. Dari SD, SMP itu sudah sekolah bola dia. Sampai dia menjadi pemain dunia. Tapi pemain dunia pun pasti meleset. Pernah meleset tendangannya, pernah meleset penaltinya gitu ya. Tapi begitu dia meleset sekali, maka banyak orang mengatakan bodoh, ganti. Dia lupa orang ini punya jasa banyak. Orang ini dengan dia hadir situ mungkin kali ini kalah, mungkin pertandingan akan datang dia menang gitu kan. Atau banyak hal-hal lain yang bisa dilihat. Tapi mereka ambil jalan pintasnya. Yang kalau dia disuruh masuk belum tentu dia berhasil menendangnya. Nah banyak orang seperti itu. Makanya kita nggak perlu mencaci maki. Daripada kita caci maki, kita demo, doain. Kalau 270 juta orang Indonesia mendoakan pemimpin jadi baik, masa Allah nggak terima gitu kan. Daripada kita isi dengan hinaan dan cacian. Apa manfaatnya? Kalau turun pemimpin tersebut akan ada pemimpin baru. Kita juga butuh adaptasi lagi. Dan segala macam hal. Saya baru pertama kali ketemu ulama yang mengajarkan, mari kita 270 juta penduduk doakan pimpinannya. Kaget saya dengar dari seorang Ustadz Salafi. memang apa ya, ilmu keislamannya beda ya. Pak Ustadz, tapi saya kaget, jujur saya kaget banget dengar jawaban Pak Ustadz. Tapi kan kita juga perlu menjaga pemerintahan kita ini lurus. Karena kita tahu sama-sama Pak Ustadz bahwa ada banyak korupsi sana-sini, ada banyak penyalahgunaan kekuasaan, dan lain sebagainya. Sometimes kalau dari saya ngelihatnya, demo juga penting nih untuk ngejaga pemerintahan kayak gitu punya, supaya pemerintah, karena no viral no justice. Buktinya kemarin, ada kebijakan pemerintah, naik gaji apa gitu ya, naik ini. Tapi setelah di demo, diurungkan. Pajak naik terus. Demo diurungkan. Kan masyarakat juga kan resah dan gelisah Pak Ustadz. Walaupun kita Islam kan kita juga resah dan gelisah nih Pak Ustadz. Kadang doa aja nggak cukup. Mungkin ya nggak, yang doa nggak 270 juta mungkin Pak Ustadz. Mungkin nggak rame-rame. Tapi demo itu jadi salah Pak Ustadz. Kalau dalam Islam hukumnya apa Pak Ustadz? Jadi gini. Memang agak sensitif ya bahasan seperti ini, tapi perlu kita bahas gitu. Perlu kita, dan coba kita dengan akal sehat ya. Kalau selalu yang kita bayangkan adalah demo lah yang bisa memberhentikan kebijakan pemerintah yang menurut kami salah. Demo lah solusi satu-satunya. Demo yang menakutkan, selalu itu. Jadi seakan-akan tidak ada solusi lain. Sehingga doa dibengkalaikan, sehingga berbicaranya orang yang berakal, orang yang berpendidikan dari sebuah kampus, atau yang diisi sama pemerintah, kita bicara, menyampaikan ide kita melalui media kita dengan cara yang santun dan baik. Bukankah sebaiknya begini? TV-TV nasional banyak mendiskusikan permasalahan. Harusnya itu sudah cukup, harusnya. Karena manfaatnya sampai, ya, pesannya sampai, dan tidak ada kerusakan. Demo itu bisa dikatakan, saya tidak katakan 100% semua, tapi persentase 90% kali ya. Ada saja masalah itu yang dilahirkan. Ya paling nggak ada fasilitas yang rusak juga. Nah, bukan cuma itu. Jadi perekonomian terganggu, penilaian dunia juga jadi negatif. Paling nggak macet jalan. Ya, berpengaruh loh. Negara yang suka demo dengan negara yang tidak pernah demo atau jarang demo, itu berpengaruh orang yang mau investasi ke negara itu. Turis yang mau datang. Kan itu berpengaruh semua kepada kualitas negara kita. Banyak sekali efek-efeknya. Dan apakah dengan demo itu berarti ya udah tidak ada biaya, tidak ada pengurasan tenaga, tidak ada banyak hal yang mungkin kalau dia bekerja, mungkin hari itu dia akan lebih mendatangkan income buat keluarganya. Jadi mungkin yang perlu kita perbaiki persepsi dok. Persepsi kita selama ini harus demo nih. Nah tadi sampai dianggap kalau tidak ada protes, tidak no viral no justice. Ya, tidak ada keadilan kan? Iya. Itu tidak benar. Dia tidak benar sama sekali. Bukan seperti itu.
Tetap benar loh Pak Ustadz. Enggak. Kenapa kita mengatakan benar? Karena ada 1-2 kasus yang kebetulan terpenuhi. Kalau saya melihat Allahu alam, tidak murni 100% karena demonya mereka berhenti, bukan. Karena mungkin mereka lagi punya opsi 1, 2, 3. Mereka lagi pilih opsi 1 nih. Mereka coba lihat ini berjalan gak. Ternyata kalau yang tidak berhasil mereka akan pindah ke opsi yang kedua. Saya yakin pemimpin itu begitu pemikirannya. Karena saya pun memimpin lembaga walaupun tidak besar, perusahaan misalnya atau yayasan. Saya melihat seperti itu. Jadi kalau kita jadi pemimpin itu kayak secara fitrah alami itu kayak punya beban dok. Punya beban rasa ingin bertanggung jawab. Ingin memberikan yang terbaik gitu ya. Cuma kadang-kadang kita opsi ini. Kalau ini berhasil, alhamdulillah. Kalau ini tidak besar kita pindah ke opsi yang kedua dan ketiga dan seterusnya gitu lah. Semua itu untuk kebaikan sebenarnya. Cuman kadang-kadang orang buru-buru sekali. Orang buru-buru. Jadi mereka mungkin kebetulan pemerintah mau mencoba nih opsi A. Syaratnya dia mau kasih 1 bulan. Tidak berhasil kita pindah ke opsi B. Tapi keburu di demo, tak. Mereka hanya pindah ke opsi kedua. Padahal ini belum dilihat. Belum dilihat hasilnya gitu loh. Kenapa kita selalu tergesa-gesa dalam mengambil satu keputusan yang sebenarnya mungkin masih bisa dengan cara yang lain. Ini Pak Ustadz yang terlalu positive thinking. Atau bagaimana? Tapi kalau hukum, umat Islam hukumnya demo gimana? Dok, sebenarnya. Kita coba lingkup perusahaan aja deh. Iya. Dokter pemilik perusahaan. Saya yakin dokter pada saat dirikan perusahaan atau pemimpin perusahaan tersebut kan pasti mau berkembang ya. Iya. Mau baik ya. Pikiran begitulah semua pemimpin tuh dok. Seharusnya begitu. Pemimpin itu pasti punya pikiran itu. Allah pun memudahkan dia jadi pemimpin itu karena ada pemikiran tersebut. Jadi kita dulu tinggalkan dulu ini film-film yang menggambarkan pemimpin yang korupsi yang ini itu terus digambarkan sejahat. Jadi selalu kita pindah ke situ kan. Kita selalu bawanya sama. Padahal sebenarnya belum tentu. Sekarang dokter sebagai pemilik perusahaan, mana yang dokter pilih? Dokter dikasih masukan oleh bawahan-bawahan atau dokter di demo. Setiap dokter kasih keputusan, demo lagi. Bedanya gini Pak Ustadz, kalau perusahaan kan punya saya. Mau saya jungkir balik, mau saya ngapain, terserah. Ini kan negara bukan masalah, bukan masalah itu dok. Pimpinan. Bukan masalah itu. Kita bicara sekarang masalah demonya kan. Iya. Dokter sebagai pemimpin, bukankah kita lebih mudah berpikir dan lebih mudah menemukan solusi di saat kita berdiskusi dengan baik, misalnya kita diterima masukan dengan baik gitu kan, daripada kita di demo, ini apa yang terjadi? Kepikiran kita konsentrasi hanya ke situ, bukan kepada hal yang lebih besar. Saya setuju masalah demo juga nggak bagus juga saya setuju. Tapi demo di sini kan juga demonstrasi kan juga penting untuk menjaga pemerintahan. Makanya yang pengen saya tanyain itu di dalam jadi kalau yang Islam dokter singgung itu persentase dia baik untuk pemerintahan itu dok. Kalau saya melihat itu di bawah 10%. Ada maslahatnya, tetapi persentasenya itu kecil. Kecil. Masih banyak hal lain yang bisa bergerak. Contoh, para ilmuwan kita banyak, tidak sedikit. Doktor, profesor di bidang ekonomi, di bidang politik. Mereka bisa diundang seminar, mereka bisa berbicara di kampusnya masing-masing. Mereka bisa live kan di masa sekarang. Mereka bisa mengundang pihak pemerintah untuk berdiskusi. Saya ingin pemerintah tidak akan menutup diri kok. Gubernur setempat, wali kota setempat, terlalu banyak undangan masyarakat yang dijawab oleh mereka. Mereka datang, mereka dengarkan pertanyaan masyarakat, keluhan mereka. Itu banyak kok. Saya kadang-kadang kalau diundang tablik, saya bicara dok ya, pribadi saya. Kalau diundang tablik akbar di luar kota, saya biasa kasih syarat ya, supaya pihak pemerintah terlibat. Wali kota kah, gubernur kah. Dan saya kadang-kadang dulu pribadi dengan mereka, beliau-beliau ini. Pak ada masalah apa? Apa yang perlu saya bantu sampaikan ke masyarakat? Rata-rata yang mereka sampaikan itu pasti hal yang positif gitu. Ustadz kita ada program pemerintah ini. Mungkin masyarakat itu belum tahu, kita bisa sampaikan. Atau belum semua tahu. Atau ada hal-hal yang dikhawatirkan pemerintah yang diharapkan masyarakat bisa memakluminya. Kita bisa membantu sebagai dai untuk menyampaikan. Saya tidak pernah menemukan satupun pemimpin yang saya pernah temui jahat. Enggak, saya mau Ustadz tolong sampaikan supaya masyarakat saya terima saja saya. Apa adanya. Enggak pernah itu. Pasti mereka membuka diri untuk menerima masukan. Mereka berbenah-benah, berusaha untuk lebih baik dari yang pemimpin sebelumnya. Itu yang saya ketahui. Saya bicara realita di lapangan, sederhananya begitu. Tapi kalau kita ngomong realita di lapangan juga Pak Ustadz. Tahun 98 itu ada demo besar-besaran.
Tapi di tahun 98 itu merubah Indonesia jauh lebih baik. Reformasi kan namanya kan. Artinya perubahan itu besar sekali gara-gara demo. Apa dokter yakin lebih baik? Kalau saya tidak melihat itu, Dok. Iya, kacamata saya berbeda. Tidak ada sesuatu yang lebih baik. Setiap saya sekak terus. Loh bukan. Soalnya kepemimpinan yang sebelumnya yang sesudahnya plus minus. Apakah utang kita selesai dengan 998? Atau bertambah? Tapi lebih demokratis. Sebentar, jawab dulu itu. Loh, jangan bicara satu poin, kita lupakan poin yang banyak. Pertanyaan sederhana, perekonomian lebih baik? Keamanan akan lebih baik? Atau apa yang lebih baik dari sebelum 98 ke sekarang 98? Kebebasan berpendapat. Hanya itu. Apakah itu punya nilai plus semuanya 100%? Enggak loh, Dok. Sekarang orang bebas caci maki pemimpin, orang bebas, terlalu vulgar. Plus minus. Saya tidak katakan sebelum 98 itu oke semuanya. Enggak. Memang ada nilai plus minusnya. Tapi kalau dokter mau barter, ya hampir sama aja gitu. Apakah dolar lebih baik? Banyak hal yang tidak bisa. Kalau kita bisa menganggap itu sebuah prestasi, harusnya dia lebih baik dari semua sisi dong. Sumpah, dari semua ustadz, Anda ustadz paling keren. Saya belajar Islam benar-benar. Ini Islam yang sejati benar-benar. Pokoknya masa bodoh, ajaran Islam pokoknya kayak gini aja. Lurus Pak Ustadz ya. Pak Ustadz saya pengen tanya kayak gini. Ini kemarin viral nih, Panji Pragiwaksono. Dia bilang, saya kutip Panji aja deh, daripada saya kasih pendapat kayak gitu punya dia. Dia bilang, memilih pemimpin katanya, intinya kayak gini ya, memilih pemimpin tuh jangan sekedar dari agamanya, bukan agama itu penting maksudnya, tapi jangan cuma dari sholatnya kayak gitu, cuma dari agamanya aja kayak gitu punya dia bilang kan. Toh ada yang lain, orang yang spesifik khusus dia bilang seperti itu. Bahkan dijadiin leluconan di sana. Dia bilang ya kalau misalnya bayangin kalau misalnya cuma pilih yang cuma sholatnya rajin, ini ya rajin. Yang kita butuhkan juga ada pemimpin yang butuh yang cerdas juga. Bukan arti ini nggak penting, tapi cerdas juga. Bahkan dia sampai bilang, bayangkan kalau misalnya profesi khusus, pilot bahkan dia bilang. Coba pilot misalnya lagi ada goncangan turbulensi, terus dia bilang, ya kita rapatkan saf, kita sholat berjamaah, paniklah orang pasti. Karena yang kan dibutuhkan adalah skill di situ. Bukan hanya ketaatan beribadah di sana. Apa pesan yang mau disampaikan sama orang ini, Dok? Pesan dia, agama nggak penting. Itu pesan dia. Nggak usah peduli dulu masalah sholatnya segala macam. Yang penting dia hebat di sisi politiknya. Kalau dia menganggap dirinya benar di sisi itu, kita juga bisa membantah. Itu keliru. Kalau mau betul-betul dia bilang, orang yang sholat tapi faham politik. Oke. Orang politik tapi sholat. Oke. Itu yang kita setuju. Yang mana yang lebih dulu? Dua-duanya dong, nggak bisa dipisahkan. Agama itu nggak bisa dipisah dengan negara. Sekularisme itu keluar istilah ini karena memisahkan agama dengan negara. Jadi kita nggak ada dalam Islam itu. Nabi Muhammad SAW itu raja pertama dalam Islam di kenabian beliau ya. Beliau dirikan negara pertama di Madinah, beliau raja pertama sekaligus nabi, gitu kan. Dan sesudahnya beliau memilih pemimpinnya Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, paling kenal agama, dan juga bisa memimpin. Bergabung keduanya. Abu Bakar pada saat mau meninggal memilih Umar bin Khattab karena faham agama dan juga bisa memimpin. Ya, begitu juga memilih setelah itu pilih Utsman, pilih Ali. Semua ini begitu polanya. Jadi kalau saya tanya sekarang Dok, apakah semua presiden kita sudah pernah dilihat agamanya? Kita persentase lihat agama itu kapan sih? Mana yang kita lihat? Memang pernah selama ini ada pemimpin tuh dinilai jadi gubernur, bupati, wali kota, presiden harus dilihat sholatnya. Pernah? Nggak ada tes sholat tuh. Kan nggak pernah ada selama ini. Yang ada kan tes ngaji. Ya, iya. Nggak pernah juga ya. Nggak pernah ada tes sholat. Dokter sudah tahu dalam Islam harusnya pemimpin negara itu jadi imam. Harusnya di Istiqlal itu presiden kita jadi imam. Jadi dalam Islam begitu, makanya Nabi Muhammad SAW untuk pemimpin, jadi imam. Beliau cuma tinggalkan imam masjid, itu sampai, kalau beliau safar aja, kalau lagi safar. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4 khulafaur rasyidin. Setelah Nabi, jadi pemimpin terus. Jadi imam terus di masjid. Oh. Jadi dia itu memang harus tahu sholat. Kalau dia tahu hubungan dia sama Allah baik, maka dia juga bisa menjaga hubungan dengan manusia. Oke, Pak Ustadz, tapi sebenarnya pesan yang disampaikan Panji, ya
ada plus minus, ada benar ya Pak Ustadz. Maksudnya Kayak contoh tadi, kalau saya tidak ikutin ya apa yang dikatakan oleh Pak Panji atau siapapun orangnya. Saya terus terang baru dengar dari dokter, saya tidak ikutin. Memang karena saya bukan orang yang suka mengikuti apapun yang ada di media, kecuali bagi saya itu ada hubungannya dengan apa yang harus saya sampaikan pesan di ceramah gitu. Supaya saya tidak terlalu pecah untuk ya, kecuali saya ditanya pendapat dan saya pelajari, memang menurut saya sih seperti ini, atau menurut pandangan kami saya paham begini. Tapi begini dok, kalau dikasih contoh misalnya kayak pilot tadi, masa pilot itu kalau terjadi turbulensi dan yang semisalnya lah di pesawat gitu kan, terus langsung bilang ayo staff sholat, itu menghina sholat, itu nggak boleh begitu. Tapi dia bisa bilang kan, pilot tetap dia pilot, tapi dia mengatakan ayo Bapak Ibu kita sama-sama berdoa sama Allah ya, yang kebetulan mau sholat kena musafir tolong doakan kami, sambil saya juga menjaga stabilitas pesawat. Itu baru benar. Kalau dia bilang begitu, seakan-akan bilang saat pesawat lagi begitu, nggak usah berdoa. Udah kita peduli aja dengan tekniknya dan ilmunya pilot. Gimana sih dia tinggalin betul-betul masalah keimanan itu kan? Itu nggak bisa juga. Ini dokter nanya lingkup agama Islam. Nah, kita jawab sesuai dengan lingkup agama Islam. Pak Ustadz, kalau pertanyaan kayak gini Pak Ustadz, ada dua pilihan. Kebetulan tinggal ada dua pilihan Pak Ustadz. Satu non-muslim, tapi cerdas sekali Pak Ustadz. Dia punya perusahaan besar, dia punya kemampuan yang memang jago sekali lah kayak gitu ya. Memang kita ngelihatnya public speaking bagus, punya track record bagus, gak pernah korupsi, perusahaannya juga besar, punya skill dan kapabilitas oke banget. Yang satunya lagi Islam, tapi kapabilitasnya di bawah. Kita bahkan bisa nilai kapabilitasnya di bawah lah, kita bilang kayak gitu ya. Ini kan pemisalan Pak Ustadz, perumpamaan hanya. Berarti nggak pernah terjadi ya? Kita hanya bilang perumpamaan. Bukan, soalnya perumpamaan ini tidak adil dok. Ya, karena dokter membarter antara non-muslim yang cerdas, yang pintar, yang kaya, sama orang muslim yang bodoh, nggak bisa. Nggak bodoh Pak Ustadz. Nggak bodoh Pak Ustadz. Tapi maksudnya muslim, tapi secara kapabilitas di bawah. Bodoh itu namanya. Nggak bodoh Pak Ustadz. Bahasa di bawah. Dok, kapabilitas, maaf, saya biasa ngajar di kampus. Bahasa kapabilitas ini kualitas loh. Oke. Satu Islam, pintar. Satu non-muslim, genius. Gini, kalau mau adil, pertemukan antara muslim yang kualitasnya 1 sampai 10, 8, orang non-muslim 1 sampai 8. Kita bertemukan. Itu baru adil. Orang muslim, kapabilitas tadi kita anggap kurang, pertemukan sama non-muslim yang kapabilitas juga kurang. Itu baru benar. Baru kita pilih siapa yang kita pilih. Kalau ini saya jawab. Boleh jawab nggak? Nggak usah saya kasih tahu jawaban dari Pak Ustadz. Loh enggak. Saya akan jawab dengan adil. Gimana? Saya akan bilang, lihat masyarakat di lokasi itu siapa yang mayoritas. Kalau di situ mayoritas muslim, ya muslim yang memimpin. Karena nggak cocok wilayah mayoritas muslim yang memimpin non-muslim. Di Indonesia misalnya, di Malaysia misalnya, di Brunei misalnya. Sebagaimana nggak cocok kalau di Australia, di Amerika, di Jepang, di Korea, ada muslim kualitasnya bagus. Non-muslim agama yang banyak di sana kualitasnya bagus. Lalu kita pilih yang muslim, itu nggak cocok gitu. Kurang pas gitu loh. Karena nanti akan ada bentrok-bentrok dengan keyakinan dan agama gitu ya. Oke. Tim kreatif tanya, tapi kayaknya nggak perlu saya tanyain, Pak Ustadz juga pasti akan jawab. Saya tahu jawabannya. Misalkannya saja Pak Ustadz, kita sebagai muslim dihadapkan dengan pilihan seperti itu, kita harus bagaimana? Kalau dari jawaban Pak Ustadz tadi sudah jelas jawabannya, beliau pasti akan pilih yang muslim. Benar ya Pak Ustadz? Kalau sama-sama ya. Dan saya tidak setuju kalau ada perumpamaan selalu bilang begitu. Contoh gini dok, saya sering bantah di jemaah kami di pengajian gini. Ustadz, saya memang sholatnya sehari cuma 2 kali. 2 waktu sholat, itu yang saya mampu. Tapi saya lebih baik daripada teman saya yang ini tidak sholat sama sekali. Yang dia lihat ini. Kita tidak akan pernah bisa berkembang kalau itu. Harusnya kita adil. Dan saya yakin dok ya, maaf. Di sistem demokrasi kita pun, saya rasa kayak konyol banget gitu ya kalau ada partai atau ada orang yang akan memilih pemimpin lalu dipilih orang yang nggak layak gitu loh. Contoh deh kayak gini Pak Ustadz. Saya Islam, Muslim. Ya walaupun mungkin belum terlalu taat banget lah Pak Ustadz ya. Saya calon presiden nih Pak Ustadz. Saya calon presiden nih. Saingan saya calon presidennya Elon Musk. Kita sudah sama-sama tahu Elon Musk kaya luar biasa hebat. Tapi dia seorang Nasrani Pak Ustadz.
Kalau ditanya pintar siapa, kayaknya saya masih kalah deh dengan Elon Musk nih Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz pilih siapa Pak Ustadz? Dr. Richard merasa pantas jadi pemimpin. Ini kan misal. Enggak, saya tanya itu. Saya ngerasa pantas Pak Ustadz. Saya mendaftarkan diri jadi presiden. Enggak, agak susah kalau kita datangkan permisalan seperti itu dok. Karena seakan-akan Ustadz gak ada pilihan. Pokoknya Muslim yang bodoh sama orang Nasrani yang pintar. Susah. Kita nggak adil namanya. Iya. Gak bisa itu. Makanya saya bilang yang adil pertemukan antara yang kualitasnya sama. Minimal plus minus lah 11-12 gitu ya. Oke. Nah baru nanti kita tinggal jawab tentang mayoritas penduduk setempat. Oke. Nah, Siap. yang mimpin adalah yang mayoritas penduduk setempat itu. Oke. Pak Ustadz kalau misalnya ini secara kepemimpinan negara republik ya kita kan bukan negara Islam ya Pak Ustadz ya. Kita kan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Kalau Malaysia kan negara yang Islam. Tentu di dalam kesatuan negara Republik Indonesia ini ada riba di dalamnya. Ada kebijakan-kebijakan yang ya tidak 100% Islam Pak Ustadz. Nah kita sebagai masyarakat Islam di sini apakah kena dosanya atau enggak Pak Ustadz? Sekarang dokter saya tanya balik dulu. Di Indonesia walaupun misalnya ada kebijakan pemerintah seperti itu, apakah masyarakat dipaksakan? Jawabannya tidak. Terbukti, kami para dai dan para ulama-ulama guru-guru kita masih bisa menyampaikan tentang haramnya riba. MUI masih bisa mengeluarkan fatwa. Orang muslim bisa memilih. Bahkan pemerintah mendukung perbankan syariah, asuransi syariah. Mendukung, mensupport. Kalau memang pemerintah ini sebenarnya di tempat kita saya melihat demokrasinya maksimal gitu ya. Karena di saat masyarakat dikasih 2 opsi pilihan, ayo pilih. Kira-kira misalnya kalau yang syariah ini bisa menunjukkan kualitasnya, dia bisa memimpin, kenapa tidak? Pemerintah tidak permasalahkan itu. Saya melihat itu ya. Sehingga kita di Indonesia, kita punya kebebasan untuk menyampaikan pendapat kita. Saya di Malaysia, saya kemarin duduk kebetulan sama mantan menteri. Di Malaysia itu, di satu undangan keluarga besar beliau, saya datang, kemudian bicara tentang masalah perbedaan Indonesia sama Malaysia. Nah, salah satunya adalah, di Malaysia itu, semua ceramah harus satu. Khutbah Jumat ya. Dari pemerintah. Nggak boleh lain. Jadi semua masjid itu standar semua sama. Nah ini tidak ada sama sekali berarti orang bisa menyampaikan ceramah dia di khutbah Jumat, pesan dia. Misalnya hari ini dia mau bahas masalah sabar. Tapi pemerintah suruh bahas masalah bencana atau apa atau yang lain lah. Misalnya bahas tentang masalah bisnis atau perekonomian. Jadi dia nggak bisa. Kalau di Indonesia, setiap masjid bebas, silakan. Pemerintah nggak pernah intervensi. Masjid ini khatibnya boleh khutbah tentang apa, ini tentang apa. Kecuali kalau sudah aliran menyimpang, ditanggapi juga oleh para teman-teman majelis ulama. Nah baru pemerintah ikut campur. Selebihnya tidak. Ini kan berarti demokrasi yang luar biasa gitu loh. Kebebasan yang luar biasa gitu. Sebenarnya saya pasti punya banyak pertanyaan, tapi kita simpen di episode selanjutnya ya. Saya masih ada pertanyaan tentang Islam Syiah ya. Islam Sunni ya. Ya, tapi nanti kita simpen di episode selanjutnya. Tapi ini bahasan ini, saya luar biasa kagum dengan Ustadz Khalid, karena saya banyak ketemu dengan Ustadz ngobrol dengan saya tentang kepemerintahan. Biasanya semuanya itu, apa ya kita ngomong ya, protes, menyindir kepemerintahan. Tapi Pak Ustadz Khalid Basalamah benar-benar menjalankan apa yang diceritakan oleh Nabi Sulaiman yang luar biasa. Begini dok, saya kasih gambaran dulu. Kan kehidupan paling ideal bagi seorang muslim itu kehidupan Nabi Muhammad SAW. Iya. Ya. Di fase Madinah 10 tahun itu ada 4 golongan manusia dok. Di masa kerajaan Nabi ya, Nabi yang jadi raja, ya kan? Jadi ini bukan lagi ulama, ini Nabi. Jadi raja. Jadi raja waktu itu. Nah ada 4 golongan manusia. Yang pertama itu ada golongan orang Yahudi di Madinah waktu itu. 3 suku besar, Kainuka, Nadir, dan Quraidah. Mereka sudah lama tinggal di Madinah karena mereka tahu ini adalah Mahjarun Nabi, tempat hijrah Nabi terakhir. Maka mereka sengaja untuk menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ada golongan mereka. Dan waktu Nabi SAW pindah ke Madinah, hijrah, beliau jadi pemimpin, beliau mengatur namanya mu'ahadah. Kesepakatan antara muslim sama non-muslim. Mereka tidak saling mengganggu, mereka tidak saling memaksakan agama, sama-sama bela Madinah. Ya persis kalau kita kayak di Indonesia itu, orang non-muslim sama-sama jaga persatuan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika kita, dan segala macam lah kita disuruh. Itu benar itu. Itu bagian hal yang positif. Nah itu Nabi SAW contohkan. Jadi ada golongan orang kafir. Muslim sama non-muslim. Muslim sama kafir gitu ya. Dan Nabi sudah ajarin bagaimana caranya.
Nabi bilang tidak ada dalam Islam itu walaupun kita mayoritas, Nabi jadi pemimpin lalu paksain Islam. Kalau enggak kamu akan kami bunuh. Enggak ada tuh. Konsep dalam Islam la ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Selesai. Kalian ritual silakan, kami ritual silakan. Nabi tidak pernah ganggu. Padahal sebenarnya dalam gambaran Islam mereka kafir. Mereka salah. Tapi Nabi berikan kebebasan. Nah inilah cara diajarkan di dalam kehidupan Nabi dulu. Kalau pemimpinnya pun seorang alim, hafid Quran 30 juz, semua menterinya sama, tetap ada orang kafir. Dan Nabi ajarin bagaimana bermuamalah dengan orang kafir. Tidak pernah mengganggu mereka. Biarin mereka dengan keyakinannya. Kalau mereka tanya tentang Islam, kita sampaikan. Kita menyampaikan Islam pada mereka silakan, tapi tidak boleh ada paksaan. Ini di saat kita memimpin ya. Nah itu terjadi di Indonesia sekarang. Yang mau masuk Islam silakan. Yang tidak mau dengan agamanya silakan. Nggak ada paksaan. Golongan yang kedua, ada orang munafik. Munafik ini dia posisinya bahaya dibandingkan orang kafir. Karena orang kafir itu jelas dia beda keyakinan. Tapi orang munafik ini dok, dia pakainya seperti kita. Bahasanya seperti orang muslim. Tapi pura-pura Islam. Di masa Nabi Muhammad SAW ada. Dan itu ada di Madinah. Allah turunkan Al-Quran namanya surah Al-Munafikun. Menceritakan tentang ciri-ciri mereka. Mereka kalau bicara dusta. Mereka kalau diberikan amanah mereka khianat. Kalau berjanji mereka pungkiri. Jadi disebutkan ciri-cirinya. Dan setiap kali Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah hukum. Mereka pasti bentrok. Enggak cocok gini segala macam. Pimpinannya dulu namanya Abdullah bin Abi Salul. Nah, Nabi ajarin bagaimana umat Islam bermuamalah dengan orang munafik. Tetap boleh sholat dengan kita. Tetap puasa dengan kita. Tapi apa yang mereka lempar sebagai syubhat. Sebagai isu untuk mengacaukan umat Islam, ya misalnya Islam melarang nikah lintas agama, nggak apa-apa. Islam melarang babi, nggak apa-apa. Saja kita revisi ayat tersebut. Nah ini semua munculnya orang-orang. Jadi kita ingatkan, enggak itu salah loh. Kita luruskan begitu. Tidak ada hukuman mati bagi mereka, tidak ada gangguan keluarga buat mereka. Gitu. Sementara mereka hidup dalam sama kita. Nabi larang ganggu, tidak diganggu. Kemudian yang ketiga, ada orang fajir, ahli maksiat. Apakah di zaman Nabi SAW waktu Nabi memimpin tidak ada berzina? Ada orang berzina. Ada yang dihukum cambuk, ada yang dihukum rajam. Adakah pencuri? Ada pencuri di masa Nabi. Adakah penyebar berita hoax sehingga dicambuk 80 darah? Ada. Adakah orang mabuk? Ada. Jadi pelaku maksiat ada di masa Nabi. Tapi Nabi terapkan hukum pada mereka. Nah golongan keempat adalah golongan orang-orang beriman. Ini nanti yang mendominasi, mengatur perputaran yang ada. Jadi kalaupun presiden kita seorang alim, semua menterinya alim, semua hafid Quran. Kita gak bisa lepas dari 4 golongan ini. Bagaimana muamalah dengan orang kafir ada, bagaimana muamalah dengan orang munafik, bagaimana muamalah dengan ahli maksiat, bagaimana juga orang-orang beriman mengatur mereka dan menstabilkan keadaan dengan menyampaikan ini tidak boleh, ini boleh dan seterusnya. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya kaget sih episode ini, saya benar-benar kaget sih. Tapi kita belajar banyak bahwa Islam mengajarkan kita support dengan pimpinan, mematuhi pimpinan, dan berikan yang terbaik juga untuk pimpinan kita. Ya, tapi kita juga harus memilih pimpinan kita dengan benar. Saya tutup. Sebentar dulu, ada satu poin juga saya rasa perlu ditambahkan. Ada perkataan sahabat Nabi, beliau bilang begini, kalau seandainya saya punya satu doa mustajab, pasti diterima, saya akan berdoa untuk pemimpin. Dan ada beberapa sahabat-sahabat yang lain juga mengatakan hampir yang sama statementnya. Kalau saya punya doa mustajab, saya akan berdoa untuk pemimpin. Lalu ditanya, kenapa Anda doakan pemimpin? Dia bilang, kalau saya doakan diri saya sendiri hanya untuk kebutuhan saya. Tapi kalau saya doakan pemimpin jadi baik, maka untuk semua. Kalau semua orang berpikir begini dok, daripada, itu dicaci maki fisiknya lah, visi misinya lah. Lebih baik dia mengatakan, ya Allah berikan dia hidayah. Ya Allah supaya berikan dia ide yang cemerlang. Kalau Allah terima, lalu itu menjadi idenya si pemimpin, maka yang mendoakan ikut dapat pahala. Kalian harus tahu ya, setiap kali kita mau mulai podcast ya, itu Pak Ustadz memimpin doa. Dan sepertiga dari doanya, itu adalah untuk negara ini dan untuk pimpinan negara ini loh. Luar biasa Pak Ustadz. Saya tutup podcast hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.